Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama di semester ganjil tahun 2020-2021, kita akan mempelajari teknik informatika, teknologi informatika dan komunikasi untuk kelas 4. Baiklah, kita mulai saja. Sebelum kita belajar tentang TIK kelas 4, di sini Bu Guru ingin menyampaikan buku yang nantinya akan kalian gunakan, ya. Di sini kita menggunakan buku paket dari Yudhistira yang tentunya kalian semua sudah punya ya di rumah ya. Nanti silakan kalian siapkan sambil kita belajar bersama-sama. Oke. Nah, sebelum kita belajar, ada dua kompetensi yang nanti akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menunjukkan fungsi ikon pengolah kata. Dan yang kedua adalah mengoperasikan software pengolah kata. Kita akan masuk ke dalam materi. Materi yang pertama yaitu bab 1. Di sini ada dua bab nanti ya, kita akan pelajari dua bab, yaitu ikon pengolah kata dan bagaimana cara menggunakannya. Oke, ya. Untuk yang pertama, ikon pengolah kata. Nah, di sini sebelum kita mempelajari tentang ikon pengolah kata, Bu Guru akan menyampaikan dulu bahan atau peralatan yang nantinya akan kita gunakan untuk menggunakan ikon pengolah kata. Yaitu kita membutuhkan yang namanya hardware dan software. Pernah mendengar hardware, software? Oke, kalau kalian ada yang belum pernah mendengar, kita kupas di sini ya. Oke, kita mulai dari pertama ya. Di sini kita untuk komputer ya, kita kelompokkan menjadi dua macam, yaitu hardware dan software. Apa itu hardware? Oke, kita mulai saja di sini ya. Hardware, hard itu keras ya, ware itu peralatan. Jadi yang dimaksud dengan hardware ya adalah peralatan keras komputer ya yang bisa kita lihat atau tampak mata dan bisa kita pegang. Nah, contohnya ada CPU. Nah, lalu monitor, keyboard, mouse, ini semuanya keras dan bisa kita pegang. Bagaimana bentuknya, masih ingat? Oke, untuk mengingat kembali, mungkin ada yang masih mana, ini yang mana ya, yang CPU atau yang monitor? Nah, kita tunjukkan saja, ini adalah CPU. Nah, CPU bentuknya seperti ini ya, CPU. Kemudian ada monitor. Nah, ini bentuk monitor seperti contohnya ya, salah satu yang terbaru ini ya. Kemudian ada keyboard untuk mengetik. Nah, ini keyboard. Kemudian ada mouse. Nah, ini mouse ya, mouse. Nah, dari peralatan ini nantinya akan kita kelompokkan lagi ya. Dari hardware ini nanti akan kita kelompokkan menjadi 3 media atau 3 peralatan. Nah, ini ada peralatan input atau media input, proses, dan output. Oke, kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari media input. Apa yang dimaksud dengan media input? Ada yang tahu? In itu masuk ya. In itu masuk ya. Jadi yang dimaksud dengan media input yaitu merupakan peralatan masukan. Apa contohnya? Nah, dari hardware yang kita pelajari tadi itu kita salah satunya atau dua kita masukkan ke dalam media input, yaitu yang masuk di dalam media input adalah mouse dan keyboard. Nah, mouse ya. Kenapa mouse? Karena dengan mouse kita bisa, contohnya ini mewarnai ini, lalu memasukkan gambar dan seterusnya. Jadi masuk ya, termasuk media masukan. Lalu keyboard, kenapa keyboard? Nah, karena dengan menulis dengan keyboard ya, kita akan memasukkan data kita. Nah, data kita akan masuk dalam komputer. Nah, ini adalah media input. Selanjutnya adalah media proses. Apa itu media proses? Nah, proses. Ya, jadi komputer itu prosesnya di mana toh? Nah, di sini akan kita pelajari. Yang dimaksud media proses merupakan peralatan proses dan penyimpanan memori. Nah,
Apa saja tuh contoh dari peralatan proses dan penyimpanan? Oke. Di sini ada CPU. Kenapa CPU kok masuk proses? Nah, karena setelah CPU ini dihidupkan, tombol dihidupkan, ya, dia akan diproses di sini. Nah, diproses di sini sebelum nantinya kita tampilkan di layar. Tuh. Kemudian ada flash disk, ya, flash disk. Nah, ini termasuk dari media penyimpanan. Media penyimpanan ya. Kemudian selain flash disk ada juga CD. Nah, bentuknya kepingan seperti ini. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi ya, CD. Kemudian selain CD, nah ini ada CD-ROM. Nah, di sini CD kita masukkan ke dalam playernya. Ini ada player untuk komputer ataupun untuk laptop ya. Jadi kita bisa menggunakannya dengan memasukkan ke dalam CD-ROM. Nah, itu kira-kira untuk media proses ya. Selanjutnya kita ke media output. Oke, apa itu media output? Ada yang tahu? Out itu apa? Ya, out itu keluar. Nah, jadi media output adalah merupakan peralatan keluaran. Nah, apa contohnya? Nah, di sini ada beberapa contoh untuk media output. Yang pertama adalah monitor. Nah, monitor seperti yang kita lihat di layar, ini namanya monitor ya. Ini gunanya untuk melihat hasil keluaran tampilan kita ataupun data kita. Itu bisa kita lihat di monitor. Lalu printer. Kenapa kok printer termasuk media keluaran? Nah, karena dari hasil data yang kita masukkan tadi ya, itu nanti akan bisa kita lihat, contohnya kita bikin laporan atau mungkin ingin mencetak foto ya menggunakan printer, itu bisa kita lihat hasilnya di dalam kertas setelah kita cetak atau kita print ya menggunakan printer. Kemudian speaker. Nah, ini speaker adalah penghasil suara. Contohnya sini kita pakai mic. Nah, halo halo. Nah, ini suara yang kita tampilkan ini dia akan dikeluarkan oleh speaker. Nah, itu ya. Ini adalah contoh untuk media output. Oke. Di sini input sudah, output sudah, ya, proses sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam software. Oke, soft itu lembut ya. Oke. Yang dimaksud dengan software itu adalah perangkat lunak, ya. Perangkat lunak komputer ya, yang merupakan program, prosedur dan cara pengolahan data. Jadi intinya hard itu keras atau peralatan keras dan soft itu lembut atau peralatan perangkat lunak yang berupa programnya, program yang kita gunakan. Apa saja contoh dari software? Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Yang pertama adalah Microsoft Word yang nantinya akan kita pelajari hari ini ya. Di sini fungsinya dari Microsoft Word yaitu untuk mengolah kata. Nah, apa saja nanti yang bisa digunakan untuk Microsoft Word untuk apa saja? Nanti akan kita pelajari lagi ya. Lalu ada Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel di sini untuk mengolah angka. Nah, mengolah angka itu contohnya kita bisa bikin laporan keuangan, lalu mengolah nilai dan lain sebagainya. Itu ya. Kemudian ada Microsoft PowerPoint. Nah, ini Microsoft PowerPoint untuk membuat presentasi seperti yang digunakan guru saat ini. Ya, guru menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian ada Windows Media Player. Nah, Windows Media Player ini untuk kita memutar film atau musik. Nah, jadi CD-ROM tadi termasuk Windows Media Player, ya. Kemudian ada Microsoft Paint. Nah, tentu kalian tidak asing lagi ya, sudah kalian pelajari di kelas 1 dan kelas 2. Kemudian ada lagi Corel Draw yang kita pelajari di kalian di kelas 3. Nah, ini adalah beberapa contoh dari software dan slide ini masih banyak ya. Ada Photoshop, kemudian ada Windows, kemudian ada apa? Masih banyak ya. Ada PageMaker dan lain sebagainya. Masih banyak sekali perangkat-perangkat lunak yang tidak bisa Ibu sebutkan semuanya di sini. Ini hanya salah satu contoh kecil saja. Oke. Sekarang kita hardware sudah, software sudah. Sekarang kita akan mempelajari apa sih hubungan antara hardware dan
software. Ayo, siapa tahu? Nah, untuk hubungan hardware dan software, nah nanti kalian bisa baca juga di buku paketnya ya. Di sini untuk lebih jelasnya, Bu Guru akan menyampaikan hubungan antara hardware dan software. Walaupun agak sedikit panjang, tapi insya Allah kalian semoga bisa memahami. Yang pertama, nah ini sebelum kita menggunakan komputer, tentu kita harus menyalakannya. Ya, jadi kita tekan tombol power di sini. Ini tekan tombol power ya pada komputer. Kemudian setelah tombol power ditekan, maka di dalam CPU-nya ini yang bentuk dari dalam CPU-nya seperti ini, nah, dia akan merespon perintah ini tadi. Akan merespon. Dia memproses di sini. Nah, proses di dalam sini, ini letaknya di dalam sini. Ya, namanya CPU. Dia memproses di sini. Namun dia itu tidak paham apa yang harus dikerjakan. Maka dia minta penjelasan atau minta bantuan kepada software. Nah, dia minta bantuan pada software, di mana dalam hal ini dia minta bantuan softwarenya berupa Windows. Nah, lalu software itu menjelaskan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan sampai komputer mengerti. Sampai komputer mengerti. Jadi dijelaskan sampai mengerti. Setelah komputer mengerti, nah, tanda dari komputer itu paham apa? Nah, tandanya komputer ini akan menampilkan informasi. Akan menampilkan informasi. Di mana? Nah, di sini. Dia akan menampilkan informasi di layar monitor. Biasanya kalau kita hidupkan, itu kan muncul ya gambar Windows. Nah, itu tandanya komputer sudah paham dan sudah menampilkan Windows, itu tandanya komputer siap digunakan. Nah, itu adalah hubungan antara hardware dan software. Oke, ya, kira-kira bisa dimengerti? Bu Guru ulang sekali lagi ya. CPU ditekan, nah, lalu akan direspon oleh motherboard yang ada di dalam CPU. Nah, karena ini tidak paham, dia tanya kepada software, apa toh yang harus saya kerjakan? Nah, lalu software ya berupa Windows, dia menjelaskan tahap demi tahap apa yang harus dikerjakan. Sampai paham ya. Setelah komputer paham atau mengerti, maka dia akan menampilkan informasi di dalam layar monitor. Maka komputer siap digunakan. Nah, ini kira-kira hubungan antara hardware dan software. Oke. Yang terakhir, ya, kita akan setelah komputer bisa digunakan, untuk apa sih komputer itu? Nah, siapa yang tahu? Oke. Komputer itu bisa untuk apa saja kira-kira? Oke. Di sini fungsi atau kegunaan dari komputer itu bisa untuk apa saja toh? Yang pertama, kalian bisa bikin cerita, nulis puisi, bikin laporan, apapun bisa ya di komputer, ya. Kemudian selain itu kita bisa bikin apa lagi? Kita bisa bikin jadwal piket, jadwal pelajaran, mungkin bikin susunan pengurus. Ya, masih banyak lagi. Banyak lagi yang bisa kita kerjakan di komputer. Jadi ini hanya bantuan komputer saja. Nah, selain ini apa lagi? Oke, kita akan pelajari lagi. Nah, kira-kira sedang apa ya ini ya? Oke, yang bisa dikerjakan di dalam komputer ini minta bantuan dengan teknologi kita, yaitu teknologi internet. Nah, dengan internet kita bisa berkirim surat menggunakan email ataupun pakai WhatsApp mungkin. Ya, semua punya WhatsApp ya. Mungkin minta orang tuanya pakai WhatsApp, ataupun mungkin bisa IG, atau ya banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini, ya. Nah, kemudian kita bisa mempelajari ini apa namanya
materi-materi. Nah, itu kita juga membutuhkan internet. Ini dari macam-macam ya, banyak sekali manfaat dari komputer. Nah, selain itu bisa juga untuk belajar. Nah, belajar buka YouTube dan hal-hal yang positif lainnya harus dengan pendampingan orang tua ya. Karena kita belum begitu paham ya. Jadi nanti kalau kita ada kesulitan, kita bisa minta tolong kepada orang tua. Dan sekali waktu bolehlah ya kita mungkin nyetel musik ataupun video film anak-anak gitu ya. Ataupun mungkin main game boleh, tapi tidak boleh sering-sering ya. Hanya untuk hiburan saja, mungkin seminggu sekali ya, pada saat kita libur malam minggu mungkin ya. Jadi untuk refreshing saja dan tidak boleh lama-lama untuk main komputer atau HP ya. Itu. Nah, ini kira-kira fungsi dari komputer, kegunaan ya. Di sini kegunaan dari komputer untuk materi hari ini. Nanti mungkin untuk materi berikutnya kita sudah akan masuk ke dalam program Microsoft Word. Nah, karena kita sudah tahu bagaimana cara menghidupkan komputer. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ini, ya, untuk mengetahui kita paham apa tidak, nah di sini akan Bu Guru berikan latihan soal, ya. Untuk latihan soal, jadi yang pertama, silakan nanti kalian tuliskan, ya, peralatan dari halaman 2 ya di buku paket kalian. Di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai 9. Silakan kalian tuliskan nama-nama peralatan ini namanya apa. Nanti silakan ditulis langsung di buku tulis ya. Kalian foto, lalu kalian kirimkan ke link yang nanti akan Bu Guru kirim melalui grup kelas ataupun melalui classroom ya. Langsung dikerjakan saja, jawabnya saja di dalam buku tulis yang rapi ya. Tolong tulisannya agar mudah dibaca ya, biar nanti Bu Guru mudah untuk mengoreksi. Ya, sebagus mungkin tulisannya ya, karena kalian itu lama tidak menulis ya, nanti sambil belajar menulis lagi ya, biar tulisannya lebih bagus lagi ya. Kemudian setelah selesai menulis, sekarang dipoto lalu dikirimkan melalui link. Nah, ini ada 5 soal, silakan nanti kalau lupa silakan bisa di preview untuk video-video berikutnya. Oke, kira-kira sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan sesering mungkin. Nggak usah pergi dulu ya. Stay di rumah. Happy learning from home ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.